Kita tetap mencintai para Habib. Tapi ini yang selalu menjual kemuliaan nasab, yang menjadikan nasab itu menjadi sebuah kesombongan. Nah ini yang harus diusut. Bahaya. Tadi si Mahdi bilang aja lu kalau pengen jadi Habib ya lah datanglah ke Robito katanya. Lah yang pengen jadi Habib itu siapa? Yang pengen diakui siapa? Orang Nusantara itu nggak pengen diakui. Keulamaannya itu nggak pengen diketahui. Biarkan yang menyematkan umat, biarkan yang menilai umat. Itu orang Nusantara. Itu orang Islam yang ada di Indonesia. Tanpa mengenal yang namanya harus menjual nasabnya, harus membanggakan nasabnya, menjadi sombong, menjadi riak. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bukan urusan kami. Kalau pengen punya gelar Habib, kalau pengen tercatat sebagai cucu Nabi, datang ke Robito dong. Juga ada nggak member toh, nggak ada kepentingan ke sana. Buat apa? Oh jelas kok, keluarga Robito adalah dari keluarga Pak Alawi. Keturunan dari mana? Setar paling atasnya dari Ubaidillah. Ubaidillah itu siapa? Belum ada yang bisa menjelaskan. Kalau ada menjelaskan, ada penjelasan-penjelasan seperti fiksi yang tidak secara ilmiah. Kayak begitu kan repot. Itu kan ngeliat kayak begitu. Memalukan tidak? Memalukan. Jadi akhirnya umat menjadi tahu. Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya dari mana? Insya Allah dari Syekh Syarif Hidayatullah, dari Syekh Sunan Gunung Jati. Banyak keturunan-keturunan wali songo termasuk Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Ulama sepuh, ulama santun yang bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan tauladan. Terus kalau ada Zuriat Rasul, keturunan wali songo itu terus suruh daftar ke Robito. Kalau yang nggak daftar di Robito berarti bukan Zuriat. Keturunan wali songo nggak minta diakui, enggak. Ya salah satunya saya. Salah satunya saya. Tes DNA, ayo tes DNA. Arya itu masih ada darah nggak? Ayo. Masih keturunan Nabi nggak Arya itu? Ayo tes DNA. Tak biayain. Siapa lawan DNA-nya? Harus ada lawannya. Gus Arya mengatakan, bukan urusan kami kalau pengen punya gelar Habib. Kalau pengen tercatat sebagai cucu Nabi, ya datang saja ke Robito. Itu kan nggak member. Itu tidak wajar. Kesana buat apa? Adalah dari keluarga Balawi, keturunan dari mana? Paling atasnya dari Ubaidillah. Ubaidillah itu siapa? Belum ada yang bisa menjelaskan. Kalau Anda menjelaskan, Anda menjadi tahu. Maulana termasuk salah satunya. Aku boleh santai gitu. Tapi kan nggak pernah kita itu, ya Allah, menyombongkan kita sebagai zuriat, menyombongkan kita keturunan wali songo. Nggak pernah. Buat apa? Kenapa? Malah kalau mengakui itu kita malu. Kita nggak bisa seperti sesepuh kita, datuk-datuk kita, ulama-ulama kita. Kita belum bisa. Ini orang-orang ini, oknum-oknum Habib ini, yang dari Yaman ini, belum bisa mencerminkan adab dan akhlakul karimahnya seperti Rasulullah. Kok sudah ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi ke-29? Klarifikasi. Katanya saat itu baru bangun tidur. Ternyata menjadi Nabi ke-39. Salah. Cucu Nabi yang ke-38. Iya, kakek turumu kakek nungging. Begitu kan memalukan, Masya Allah. Ayo persiapan ketemu Mbak Gitar sekarang. Ayo sana, siap-siap. Kakak, Pak, ayo jam 9 ini nanti ketemu Mbak Yai. Jadi kamu nggak perlu tanya, umat saat ini tuh pengen kajian-kajian secara ilmiah, buktikan. Channel orang mutu anti komen, channel ramutu, channel ramati mutu yang buat tonton kok. Ya kamu itu memang sedang memainkan sebuah politik-politik intrik-intrik yang tidak sepaham dengan kamu, ya nggak manfaat. Karena kamu masih dalam zona nyaman kebodohan itu.
Harusnya ketika ada seperti ini, kamu berterima kasih. Oke, kita tunggu kajian-kajian secara ilmiah. Kita buktikan apakah mereka itu sanadnya benar. Saya salah satunya. Saya tes DNA. Ayo, tes DNA. Gus Arya itu masih ada darah nggak? Ayo, masih keturunan Nabi atau tidak? Harusnya ada lawannya dong, menyombongkan kita keturunan wali itu. Harusnya kita malu. Kita nggak bisa seperti kita ulama-ulama kita. Belum bisa. Ini orang-orang yang dari Yaman ini belum bisa mencerminkan adab dan akhlakul karimahnya seperti Rasulullah. Klarifikasi. Katanya saat itu baru bangun tidur ternyata menjadi Nabi ke-39. Salah cucu Nabi yang ke-38. Nasabnya benar. Jadi gak perlu marah-marah. Saya juga pecinta habaib kok. Kenapa? Tidak dimungkiri dan tidak boleh dimunafikkan. Para habaib di Indonesia ini, yang alim-alim tapi, insya Allah memberikan keberkahan, memberikan dedikasi ilmu. Mereka sangat luar biasa, menjadikan umat ini menjadi mengenal agama. Kakak mana? Iya, Maulana Habib Lutfi itu keturunan dari Sunan Gunung Jati, keturunan Wali Songo, sama. Jangan terus akhirnya kamu berpikirnya sempit, kamu bedur-bedurkan. Terus kamu kok sekarang kok memusuhi Habib? Enggak, sebetulnya awal mulanya itu Bahar. Akhirnya menjadi narasi semua publik mempertanyakan gelar nasabnya, benar apa enggak, tentang tes DNA. Kalau mau tanya, Habib Lutfi harus tes DNA ke perut cangkemmu. Harus bener kok, ngapain kalau orang bener ditanya? Kami itu orang Indonesia, orang Muslim, itu enggak gila nasab. Kami itu sebetulnya lebih menghormati sanad keilmuan ketimbang sanad keturunan. Kami itu lebih memuliakan sanad keilmuan ketimbang sanad keturunan. Ada yang terima keturunan Abu Jahal gitu. Masih keluarga Kanjeng Nabi. Laras. Kenapa? Karena berbicara keturunan ini, wallahu a'lam. Kita nggak hidup di masanya. Bisa jadi mereka ngaku-ngaku. Tetapi kalau kita melihat sanad keilmuan, itu sudah jelas kelihatan dan bisa dirasakan. Tapi kalau sanad keturunan, kita nggak bisa lihat. Nah, ulama-ulama NU itu kenapa kok dihormati? Karena sanad keilmuan, bukan sanad keturunan. Gak payu, rek. Ulama-ulama di Indonesia ini gak payu kalau gak punya ilmu. Kalau sanad keilmuannya nggak jelas sampai dengan ke baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang disampaikan ulama-ulama kami sama. Mengikuti Al-Quran dan hadis sama. Mengikuti wajib dan sunnah sama. Kalian kadang-kadang ini umat masih mabuk terhadap nasab keturunan. Harusnya kalau mau mabuk itu ya mabuk sanad keilmuan, bukan sanad keturunan. Ini apa? Malu kan? Kita udah sampai cium-cium, kita sampai memuliakan begitu mulianya sehingga nggak memuliakan ibumu sendiri. Cium-cium tangan, bolak-balik, cium kaki, bolak-balik, sampai cium tangan kepada ibumu saja enggak, apalagi cium kaki ibumu yang melahirkan, enggak. Ternyata udah dibodohi. Ternyata nggak ada sanad, nggak ada darah Nabi. Itu kan sama dengan apa? Engkau melupakan Tuhanmu. Engkau melupakan Allah yang kelihatan. Allah yang kelihatan itu siapa? Adalah orang tuamu sendiri. Syirik tidak kamu? Murtad tidak? Kamu murtad dari kecintaan terhadap ibu dan bapakmu sendiri, tetapi kamu lebih memuja dan memuliakan orang lain yang belum jelas sanadnya. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Salah siapa? Salah mereka, orang-orang yang memframing dirinya sendiri, yang mengakuisisi dirinya sendiri adalah cucu Nabi. Mereka adalah bernasab, menggunakan nasab dengan narasi cucu Nabi, saya cucu Nabi, hanya untuk kesombongan. Akhirnya apa? Ketika engkau menjadi mulia, akhirnya aib orang-orang kamu buka, akhirnya Allah buka aibmu sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Hati-hati, iki abad pembersihan. Barang kecil bisa menjadi besar. Saya masih ingat dawuhnya Mbah Yai Tara.
sang mursyid. Ini kebangkitan tasawuf ya, hati-hati. Bintang-bintang berjatuhan, puntung-puntung terapung, terjadilah sampo. Puntung-puntung terapung, jadilah yang namanya Kanjuruhan gara-gara asap yang mati ratusan. Dan ini belum selesai, hanya gara-gara ngantemi David sama Mario berantem sampai kemana-mana. Astagfirullah. Gara-gara Bahar, nasab Habib di seluruh Indonesia dipertanyakan oleh umat sekarang. Masya Allah. Masya Allah. Hati-hati yo, hati-hati. Kembalilah kepada jati diri bangsamu, yaitu bangsa Indonesia. Kau punya ulama, punya kiai yang sangat Masya Allah sekali. Sanad keilmuannya, gak usah deh tanya sanad keturunannya dari mana. Yang penting sanad keilmuannya, apa yang disampaikan betul, kita imani. Apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, ya firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah, ikuti sudah, selesai. Kasihan umat dibodohi. Alhamdulillah, saya tetap bersyukur sekarang banyak umat yang sadar. Nggak boleh memuja manusia terlalu berlebihan, itu nggak boleh. Melalui firman sudah diatur, melalui sabda Rasulullah pun sudah ada aturannya. Termasuk memuja, mencintai yang terlalu berlebihan terhadap keturunan. Rasulullah bersabda, memuja yang terlalu berlebihan akhirnya apa? Menjadikan engkau menjadi budak. Orang kalau sudah menjadi budak, bener diikuti, salah nyemplung. Diikuti. Kenapa? Fanatik buta. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.